Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Alhamdulillah, jamaah Maghrib Masjid Ar-Rahman yang kami hormati, kami muliakan, kita tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini kita mendapatkan curahan rahmat kasih sayang yang sedemikian banyak. Alhamdulillah, malam hari ini kita memasuki malam ke 15 ya? 14 sama 15? Ada. Tadi hari ini 13. Berarti malam ke 14. Di bulan Sya'ban, yang artinya kurang lebih 15 hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Nah, ini mengingatkan kepada takmir untuk bisa mengagendakan kajian tentang tarhib Ramadan, karena penting sekali menghadapi ya, alhamdulillah. Jadi penting sekali bagi kita menghadapi bulan Ramadan ini dengan perbekalan yang sebaik-baiknya. Karena tanpa bekal nanti kita tidak memiliki ilmu tentang Ramadan dengan baik dan benar. Ramadan ini bulan istimewa, jangan sampai kita melaluinya dengan apa adanya dan ala kadarnya. Tapi kita harus dengan semangat. Nah, untuk bisa semangat ini mesti harus ada ilmu. Untuk ada ilmu ya kita harus ngaji atau tarhib Ramadan. Jadi kita bersyukur pada malam hari ini sudah memasuki malam ke-14 Sya'ban. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini menyampaikan ada dua nikmat setelah Islam yang harus kita syukurin dan harus kita cari bersama-sama. Yang pertama, ini menjadi pengantar kajian kita malam hari ini, adalah pemahaman yang sehat. Pemahaman yang sehat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah setelah kita mendapatkan nikmat Islam, kita berharap, kita berdoa dan berusaha untuk bisa mendapatkan pemahaman keislaman yang benar, yang sahih, yang sehat, yang selamat. Kita harus bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan, mana kemaksiatan. Itu. Termasuk nanti dalam muamalah maliyah, mana ini yang batil, mana yang halal. Ini semuanya bisa kita dapatkan ketika kita memiliki pemahaman yang benar, pemahaman yang sehat, yang sahih begitu. Kalau pemahamannya ini keliru, ya akan tersesat. Sebagaimana kaum Nasrani. Kaum Nasrani ini bagaimana cintanya kepada Nabi Isa alaihissalam? Tulus, ikhlas, hatinya bersih di dalam mencintai Nabi Isa alaihissalam. Tetapi pemahamannya keliru, sesat. Itu. Beliau adalah sebagai nabi, manusia, makhluk, tapi diletakkan sebagai, nah inilah di sini. Kemudian yang kedua, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah kebersihan hati, ketulusan hati, keikhlasan hati kita di dalam beragama. Jadi di dalam beragama ini kita semata-mata lillah, hanya mencari ridha Allah, tidak punya pamrih apapun selain mengharapkan ridha Allah. Nah, sehingga kaum Yahudi, mereka orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang pandai-pandai, tetapi hatinya kotor, tetapi hatinya tidak bersih, tidak tulus.
sehingga kepandaiannya justru digunakan untuk menuruti hawa nafsunya, maka mereka pun tersesat. Gitu. Sehingga untuk bisa tidak tersesat, kita memiliki pemahaman yang sehat, yang benar, dan hati yang tulus semata-mata karena menggapai ingin mendapatkan ridha Allah, tidak menjadikan ayat-ayat atau agama sebagai dagangan, apalagi hanya untuk kepentingan duniawi, kemudian ayat-ayat dalil-dalil digunakan untuk kepentingan pribadi semata. Jamaah yang berbahagia, termasuk malam hari ini kita letakkan hati kita memohon kepada Allah agar menunjukkan yang benar adalah benar dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikutinya. Dan kita juga berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kepadaku yang batil adalah batil dan berikan aku kekuatan untuk meninggalkannya. Itu sehingga dengan demikian ilmu yang kita dapatkan nanti akan bermanfaat. Itu. Nah, malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sering kita dengar, bahkan praktek di lapangan sudah sedemikian semarak itu, tetapi kalau kita bahas secara detail, ya antara kita pengen tahu, ada juga rasa ragu-ragu, bahkan mungkin takut begitu. Tapi bagaimanapun yang namanya ilmu harus kita pelajari. Sehingga malam hari ini sampai kita pada pembahasan tentang, kalau di awal dulu saya menyampaikan tentang terlarangnya sebuah transaksi itu ada dua. Yang pertama karena zatnya itu terlarang atau haram. Apa contoh zat yang haram? Adalah daging babi, khamr, bangkai, darah. Ini maka transaksi barang-barang tersebut kita menjadi penjual, kita menjadi saksi transaksi, kita menjadi pembeli, maka tidak boleh. Kemudian yang kedua, sedikit review pelajaran awal kita adalah transaksi barang itu halal. Barangnya halal, tetapi di dalam transaksi itu ada unsur-unsur yang menjadikan transaksi itu terlarang. Contoh, jualan beras halal napa haram? Batil napa tidak? Tidak. Jualan gula jelas boleh. Tetapi ketika dia jualan gula di situ menimbangnya sengaja mengurangi timbangan, takaran timbangan, maka menjadi berdosa. Gulanya halal, berasnya halal, tapi transaksinya haram. Begitu. Nah, di antara banyak hal yang menjadikan transaksi itu terlarang, ada gharar, ada tadlis, ada ikhtikar, ada bai najos dan lain-lain. Ada salah satunya adalah riba. Niku nggih Pak nggih, riba. Jangan salah membaca nggih. Riba beda dengan rabi. Nah, kalau rabi Pak Didik ketawa itu kan. Iya. Beda, riba gitu. Riba mengerikan, kalau rabi menyenangkan. Benten Pak Didi. Tapi yang sudah punya istri ya aja mikir-mikir rabi maning lah gitu kan. Iya. Jadi ini masalah riba. Dalam beberapa pertemuan sudah saya sampaikan dan sudah ada contoh-contoh. Tapi secara khusus kita bahas belum. Nah, mulai malam hari ini kita coba bahas. Moga-moga sebelum Ramadan kita sudah tuntas belajar tentang ini, sehingga nanti ketika Ramadan kita sudah punya bekal. Di antaranya nanti ketika Ramadan yang sering terjadi adalah transaksi menjelang Idul Fitri, yaitu tukar menukar uang, tetapi ada apa ya, beda nilainya. Misal uang
10.000 baru itu ditukar, tetapi tidak dengan 10.000, mintanya dengan lebih dari itu, misal 11.000 apa 12.000. Nah, itu bagaimana itu? Baik, arti secara lughawi bahasa, riba itu adalah ziyadah, ya. Sama dengan hal yang lain. Secara bahasa, tambahan, tumbuh dan membesar. Nah, secara istilah, secara teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Itu. Orang dagang pengen untung tidak? Jelas pengen untung. Nah, kalau dagang batil enggak? Ya asal sesuai syar'i enggak ada masalah. Nah, gitu. Gimana Pak? Saya belinya 10.000, saya jual 11.000, itu riba enggak? Ya tidak, boleh. Jangankan kok 11.000, mau dijual 20.000, kalau ada yang beli boleh enggak? Boleh. Masalahnya siapa yang beli gitu kan? Ya. Ini jadi tambahan secara batil. Kalau tidak batil boleh. Secara umum, pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dan prinsip muamalah Islam. Ini definisinya. Nah, secara teknis, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran adalah riba diartikan tambahan tanpa transaksi pengganti, penyeimbang yang dibenarkan syar'i. Itu. Kemudian Badar ad-Din Al-Aini menyampaikan tambahan harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis yang real. Nah, ini lebih mudah dipahami ya. Jadi tambahan harta pokok tanpa ada transaksi bisnis yang real. Jadi orang pinjam meminjam itu transaksi bisnis bukan? Pinjam loh. Saya pinjam uang kepada Pak Edi, itu transaksinya bisnis bukan? Lah iya, pinjam meminjam kan bukan bisnis kan? Nah, maka di sini tambahan harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis ini nggak boleh. Kalau jual minuman itu kan transaksi bisnis ya? Boleh, ada tambahannya boleh. Itu. Jual kacamata, jual HP, ada tambahannya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ngutangin uang ada tambahan, ini bukan transaksi dagang, tidak boleh. Dan ternyata prakteknya banyak orang meminjamkan uang tetapi ada tambahan. Nah, kenapa sampai terjadi seperti itu? Ya, husnudzon kita bisa jadi mereka belum paham, belum tahu kalau itu dilarang. Moga-moga kita doakan yang belum paham segera paham. Yang sudah paham moga-moga bisa mempraktekkan agar tidak melanggar syar'i. Ini definisinya secara teknis. Larangan riba itu dalam Al-Quran menurut alim ulama melalui 4 tahapan. Jadi tidak satu kali larangan riba itu, enggak satu kali terus, ini tidak. Ini ada dalam bukunya diantaranya Setiawan Budi Utomo, ya, seorang ahli muamalah maliyah, fikih muamalah maliyah. Beliau dulu salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia. Nah, dalam buku muamalah kontemporer itu ada. Pertama adalah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya, ya, ini menolak anggapan yang di situ intinya menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang lahirnya seolah-olah menolong sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya justru menjerumuskan. Ini intinya di situ. Kemudian yang kedua dalam An-Nisa 160 sampai 161.
Riba di situ digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Yang ketiga, nah ini yang perlu dipahami yang ketiga. Kenapa? Karena dalil yang ketiga ini sering dipakai oleh orang-orang yang membenarkan praktek riba atau tambahan. Yaitu Quran surat Ali Imran ayat 130. Di sini riba diharamkan dengan dikaitkan kepada tambahan yang berlipat ganda. Berarti kalau tambahannya tidak berlipat ganda itu boleh. Itu begitu diantaranya. Tapi ingat, ayat ini turun pada tahun ketiga Hijriah. Ketiga Hijriah. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut, tapi bukan menjadi persyaratan diharamkannya riba. Sehingga di sini ada pembelaan, yang dilarang itu yang banyak, kalau sedikit boleh. Nah, dalilnya kemudian menggunakan ini ad'afan mudha'afah. Itu kan yang dilarang berlipat-lipat. Nek orang berlipatnya entuk, Pak. Ya, dalilnya ini Ali Imran 130 ayat ini turun pada tahun ketiga Hijriah. Tahapan keempat ini yang terakhir dalam Al-Baqarah 275 sampai 279. Tapi yang terakhir ini 278 279. Ini penuntas masalah riba. Nanti dibaca di rumah ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa dari berbagai jenis riba jika kamu orang-orang yang beriman. Ini ya. Maka jika kamu tidak mengerjakan, artinya tidak mau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, tidak mau mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi ini kemaksiatan yang ancamannya medeni banget, Pak. Iya. Ancamannya apa kalau kita tidak mau meninggalkan? Ditantang perang, Pak. Yang nantang perang siapa? Allah dan Rasul-Nya. Ini. Iya. Ini ayat terakhir berkaitan dengan riba. Itu. Nah, ya. Asbabun nuzul ayat ini adalah di situ disampaikan kaum Saqif, penduduk Taif dengan gubernur Itab bin Usaid. Ya, Amar bin Umair bin Auf meminjamkan kepada Bani Mughirah dengan tambahan. Yang meminjamkan Amar bin Umair kepada Bani Mughirah ada tambahannya, begitu, atau riba. Setelah masuk Islam, Bani Mughirah yang pinjam ini tidak mau membayar tambahannya. Kemudian dilaporkan kepada Gubernur Itab. Gubernur Itab bertanya kepada Rasulullah SAW. Jawab Rasul, jika mereka ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala di atas, maka itu baik. Dengan ayat tadi nggih Pak nggih. Tetapi jika mereka menolaknya, maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka. Tafsir Tabari. Nah, ini Pak. Iya. Ini mungkin kita kaget juga seperti ini ya tantangannya itu. Ini agak menurutnya. Jadi bapak-bapak, jamaah, ibu semuanya, berulang kali sudah kami sampaikan di sini, kalau akadnya itu adalah pinjam, berarti itu sosial. Tujuannya adalah ta'awun, tujuannya adalah saling menolong. Kalau kita meminjamkan kepada siapapun, jangan pernah sekali-kali kita meminta manfaat.
Manfaat itu bisa berupa tambahan. Yes. Wis kadung Pak, ya ini nek wis kadung ya wis tobat, pokoknya bae balikna. Itu. Tapi sekarang problematikanya kan tidak semudah ini. Sekarang siapa yang mau meminjami tanpa harus ada tambahan? Nah ini sudah bicara sistem global, udah berat kalau sudah ke situ. Iya. Maka kita dorong ini ya, takmir masjid bisa bagaimana punya Baitul Mal, sehingga pinjaman di Baitul Mal Masjid Ar-Rahman nanti sama sekali tidak ada tambahannya. Amin ya Pak ya. Ya kita doakan ini kalau bisa mendirikan Baitul Mal. Jadi pinjam 1 juta kembalinya berapa? 1 juta. Apa anak Pak? Nah itu mimpi kita Baitul Mal Ar-Rahman Kauman Kombong. Gitu. Ada saja nanti aturannya tidak susah, asal ada kemauan, ada jalan. Baik, itu. Nah sekarang larangan riba dalam hadis. Ya Pak ya. Pertama, amanat Rasul pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah saat haji wada. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Nah, jadi ada 4 pertanyaan nanti Pak di akhirat. Sebelum 4 pertanyaan itu selesai, kita tidak bisa bergeser sedikit pun. Apa 4 pertanyaan itu? Kita akan ditanya, dikasih umurnya untuk apa? Untuk taatkah kepada Allah atau untuk bermaksiat? Ini. Yang kedua, dikasih ilmu. Sejauh mana ilmu itu diamalkan? Apakah sekedar mencari ilmu untuk menyaingi orang lain, biar kalau debat bisa menang, cari ilmu biar bisa dikenal banyak orang, ceramah kesana kemari, ini semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ataukah dia mencari ilmu tapi untuk diamalkan? Kita sudah tahu ilmu tentang riba, ya tinggal diamalkan semampu yang bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah ditanya tentang hartanya. Dari mana harta yang kita dapatkan? Untuk kita, untuk istri, untuk anak, untuk sedekah. Apakah harta itu bersumber dari yang halal atau tidak? Setelah ditanya dari mana hartanya, kemudian kalau harta tanyanya ada 2. Yang kedua, untuk apa harta yang sudah Allah berikan kepada kita? Apakah harta itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk istri kita, itu kan? Untuk pendidikan anak-anak kita, memondokkan anak kita, membantu TPQ, membantu majelis taklim, membantu pembangunan masjid dan lain sebagainya, ataukah justru harta itu habis digunakan untuk kemaksiatan? Harta ada 2 Pak. Itu. Yang keempat adalah badan kita. Ini nanti akan ditanya juga. Mata digunakan untuk apa? Apakah selama Ramadan matanya digunakan untuk tadarus Quran, atau kalau sore malah hanya habis untuk jalan-jalan tapi ngelihat yang kurang pas lain dan lain sebagainya. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban akan itu semuanya. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal atau uang pokok kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan. Yang berkata Rasulullah SAW pasti benar. Itu Pak.
Ini amanat Rasul. Ini yang pertama. Kemudian diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah SAW bersabda, malam tadi aku bermimpi telah datang 2 orang dan membawaku ke tanah suci. Dalam perjalanan sampailah kami di suatu sungai darah, di mana di dalam sungai itu, di tengah sungai itu berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Jadi ada yang di tengah sungai, ada yang di pinggir sungai. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar dari sungai, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya yang berdiri di tengah sungai dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku Rasulullah bertanya, siapakah itu? Aku diberitahu bahwa laki-laki di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba. Hadis riwayat Bukhari. Ngeri nggih, Pak nggih? Itu Pak. Ini. Maka sebenarnya dosa riba nanti mengerikan. Tekan jam berapa, Pak Ahmad? Masih 9 menit, saya lanjutkan atau mau ada pertanyaan ya? Tanya jawab mau nih? Nanti kalau nggak ada yang tanya ya saya lanjutkan. Monggo Pak Ahmad. Silakan, ada yang mau bertanya? Bapak Dimyania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ahmad Dimyati, yang mau saya tanyakan, bagaimana kalau saat ini bidang perdagangan, misalkan saya beli produk dengan harga 500 perak. Terus kemudian saya kemas dengan baik, misalkan saya bungkus dengan aluminium foil, kemudian saya kasih merek, kemudian saya pasarkan, itu bisa laku 50.000 misalnya. Itu apakah itu termasuk riba atau penipuan atau bagaimana? Itu kan penjelasannya. Kedua, kalau saya beli produk di satu toko, yang mana toko itu sudah menjelaskan bahwasanya harga 50.000 dicicil 10 kali tiap bulan 5.000. Gitu. Kemudian di toko lain saya tahu harga produk itu lebih murah. Misalkan di toko lain harganya cuma 20.000 misalkan. Itu gimana mohon penjelasannya Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi silakan. Kalau belum silakan Pak Menteri. Jadi yang pertama kan beli barang murah dijual mahal, tetapi ada proses packing gitu kan. Ya ini sama. Jadi apa ya contohnya kayu lah ya. Kayu ada yang bisa dijual murah, ada yang bisa dijual mahal. Nah, ini mengkiaskan dulu. Ini kan kayu Pak, ini Pak. Ini mungkin kalau wujudnya kayu biasa, pasti nilainya tidak akan semahal kalau ini sudah menjadi meja. Kan begitu. Mungkin kalau kayu dijual kayu biasa gelondongan murah, tapi oleh tukang dimodif sehingga menjadi meja, nilainya beribu kali lipat. Kan begitu. Berarti justru inilah tugas kita. Bagaimana bisa memanfaatkan segala sesuatu agar dia bisa bernilai lebih sehingga bisa
nilai jualnya semakin tinggi. Apakah ada batas Keuntungan? Ya. Kalau batas mengambil keuntungan yang saya pahami tidak ada. Tidak ada. Asal ada pembelinya saja. Contoh mudah begini. Ini contoh mudah banget memahami. Orang jualan es teh. Es teh aja lah. Es teh itu modalnya berapa? Apa ada 1.000? 500 lah ya. 500 Mak. 500 dijual menjadi 3.000. Bahkan di tempat-tempat tertentu bisa menjadi 20.000 ada? Nah itu. Coba es teh 20.000 coba. Berapa kali lipat itu kan? Iya, artinya ya nggak ada masalah. Ulama tidak membatasi mau berapa. Yang penting yang mau beli ada apa tidak kan? Itu. Jadi contoh ekstrim lah nih, biar kita mudah memahaminya. Itu. Hingga nggak ada batasan prosentase keuntungan, nggak ada. Tidak ada. Jadi boleh, silahkan. Yang penting ya kita ukur sendiri lah, kira-kira ada yang mau beli apa tidak. Kayak batu lah. Batu ketika ngeletak aja, ya nggak mahal lagi begitu diusap menjadi batu. Wah iya, Pak Ahmad wis wani nawar, iki urung dadi wis wani. Wah kene dadi misal gitu loh. Karena sudah menjadi. Jadi justru itulah tugas kita sebagai khalifatullah ya, dalam artian bukan khalifatullah sebagai ini, tapi bagaimana meningkatkan nilai suatu barang. Di sini kelemahan kita malah. Niku nggih yang pertama nggih. Yang kedua masalah ada sebuah toko menjual kredit harga, mesti menjadi mahal dibandingkan cash, gitu kan? Tidak disampaikan kalau cash sekian, kredit sekian itu tidak. Oh, nggih. Ya nggak apa-apa. Jadi gini, jual beli dalam Islam, dalam syariat Islam itu boleh jual cash, boleh jual secara bahasa mudah kita ini kredit, boleh. Nah, ulama berbeda pendapat, ada khilaf. Misal ini kacamata, saya jual cash 500.000, saya jual kredit 700.000 kepada Pak Ahmad misal. Nah, ada ulama yang melarang satu barang dijual dengan cash dan kredit. Tapi ada pemahaman yang lain. Ini bukan dua harga. Ya karena menjual cash boleh, menjual kredit boleh. Menjadi dua harga ketika saya tawarkan kepada Pak Ahmad, silakan beli kacamata saya. Berapa Pak Munir? 500 kalau cash. 700 kalau kredit 2 bulan. Pak Ahmad langsung, oke, saya sepakat, kacamata diambil. Pertanyaannya adalah, Pak Ahmad ini beli ke saya cash atau kredit? Ketika transaksinya hanya begitu, nggak jelas kan? Pak Ahmad wis jiot, ya wis cocok aku jiot kacamata nih. Begitu 1 bulan saya tanya, kan transaksinya 2 bulan. Pak Ahmad mana angsurannya? Gitu loh. Kan wingi tuku kacamata. Loh jenengan kan mau ditawar naik cash 500, naik kredit 700. Nah ketika Pak Ahmad mengatakan ya, ini berarti belum ada kejelasan apakah Pak Ahmad beli cash atau beli kredit. Itu yang tidak boleh. Nah saya mengikuti paham yang ini gitu. Tapi ada ulama yang hati-hati betul, nggak boleh. Itu pokoknya satu barang dijual cash sama kredit itu nggak boleh. Ada yang begitu. Tapi dalam hal ini saya tahu misalkan itu harga 50.000 ya, Iya. dicicil 5.000 per bulan sampai 10 kali. Tapi saya tahu di toko lain itu harganya cuma 20.000. Iya. Cuma penjualnya itu nggak menyampaikan harga. Ya itu kalau dia penjual boleh-boleh saja. Yang penting ya enggak. Asal kita kan posisi sebagai pembeli kalau begitu kan. Ya tinggal kita mau beli apa tidak. Iya.
Dan yang jualan nanti kalau begitu terus, ada yang mau beli apa tidak? Beli sekali kapok bisa jadi kan? Oh ternyata ning kono larang banget, ya itu nggak ada masalah. Yang penting dia menyampaikan, kan begitu kan? Kalau kredit sekian, itu begitu. Nah kalau tidak bolehnya leasing yang ada itu bukan pada cash kreditnya kalau berdasarkan ilmu ini, tapi kalau ada keterlambatan dikenai denda. Ini yang nanti akan kita sampai ilmunya. Itu yang tidak boleh. Itu denda. Bahkan kadang terlambatnya dendanya malah semakin banyak. Makatan Pak? Nyuwun pangapunten Mbok kurang nih waktunya. Ya. 19:11 lah, itu udah 19. Waktunya adalah 1 menit. Oh. Ya. Nggih. Demikian monggo untuk dikasih. Nggih, saya kira itu nggih. Bismillah, kita selalu memohon kepada Allah agar diberi petunjuk memahami ilmu dengan baik, dengan benar, dan kita ditunjukkan yang benar adalah benar, dan kita diberi kekuatan untuk menjalaninya. Dan kita berdoa agar yang batil adalah batil dan kita diberikan kekuatan untuk meninggalkannya. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kajiannya dan kemudian